Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Belajar masa kuno dengan masa kini. Teman-teman, pada pembahasan hari ini kita akan mencari tahu kebijakan kolonial Hindia Belanda yang sangat menyengsarakan leluhur kita dahulu. Masa penjajahan di Indonesia oleh Belanda merupakan bagian dari sejarah yang sering kita dengar dan pelajari. Sekarang kita bahas bersama-sama yuk, mari kita belajar mengenal kebijakan kolonial kerja rodi atau kerja paksa, land rente atau sewa tanah, dan kultur stelsel atau tanam paksa. Kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang. Karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsanya sendiri, banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Kebijakan kolonial kerja rodi, kerja paksa. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Mulai dari berdirinya VOC, hingga akhirnya tiba pada masa kerja rodi. Kerja rodi sendiri menjadi cara lainnya bagi Belanda kala itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari rakyat Indonesia. Kerja rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah. Biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Kerja paksa sangat digalakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang berkuasa antara tahun-tahun 1808 sampai tahun 1811. Pada awalnya tugas Daendels ialah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Akan tetapi dalam masa pemerintahannya, Daendels menerapkan kerja rodi dalam banyak proyek, mulai dari membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, hingga membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang mencapai 1.100 km. Akibat pembangunan jalan raya tersebut, banyak rakyat Indonesia yang meninggal dunia. Selain pabrik dan jalan raya, rakyat Indonesia juga diminta untuk membangun benteng-benteng pertahanan. Selain membangun benteng-benteng pertahanan, Daendels juga melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuannya di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk meningkatkan jumlah tentara. Kegiatan ini sontak mengubah image Daendels. Jika dulu dia dikenal sebagai seorang pemuda yang memegang teguh semboyan revolusi Perancis, setelah semua itu terjadi, dia menjadi seorang pemuda yang kejam dan diktator. Kebijakan kolonial land rente, sewa tanah. Inggris menduduki Indonesia pada 1811 hingga 1816. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Tugas utamanya adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberlakukan land rent system Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah. Kebijakan dan program yang dicanangkan Raffles ini terkait erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah.
Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah yang seharusnya pajak dipungut secara perorangan, tetapi karena kesulitan teknis kemudian dipungut per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan berarti sementara rakyat tetap menderita. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan land rent system. Budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah. Kurangnya pengawasan pemerintah. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles sulit melepaskan kultur sebagai penjajah kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilaksanakan. Kebijakan kolonial kultur stelsel tanam paksa. Kebijakan tanam paksa, atau disebut juga dengan culture stelsel, adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanami 1/5 dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda. Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian ladang. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak pada pelaksanaannya tetap saja dikenai pajak sewa tanah. Hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda. Jika rakyat tidak memiliki lahan, maka mereka dapat menggantinya dengan berkontribusi dalam pengangkutan hasil-hasil kebun atau pabrik selama kurang lebih 66 hari. Kenyataan pahit lainnya, kerugian panen yang sejatinya akan ditanggung oleh Belanda, nyatanya tidak terjadi. Petani yang mengalami gagal panen harus menanggung sendiri semua kerugiannya. Semua pekerjaan pun diawasi oleh pengawas dari pribumi, sedangkan para petinggi dari Belanda hanya mengawasi pekerjaan secara umum. Tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC. Kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Kultur stelsel sendiri kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham kan? Jadi, sebagai anak Indonesia, kita harus terus belajar supaya menjadi anak yang cerdas, sehingga kita bisa melindungi negara kita sendiri dari hal-hal tersebut. Selalu semangat, dan jaga kesehatan kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.